Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian yang masih terjaga. Kembali lagi di channel Cerita Masa Lalu, tempat di mana kisah-kisah kelam, pengalaman mistis, dan cerita yang tak pernah terlupakan akan kembali hidup dalam ingatan. Pastikan lampu kamar sudah kalian redupkan. Gunakan headset atau earphone dan dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena malam ini, kita akan menyusuri salah satu hutan paling angker dan misterius di Pulau Jawa. Sebuah tempat yang disebut sebagai tanah tertua, gerbang menuju dimensi gaib, dan istana bagi para jin. Malam ini, kita akan melangkah masuk ke Alas Purwo. Banyak yang percaya, Alas Purwo bukanlah sekadar hutan biasa. Ini adalah pusat energi magis di tanah Jawa. Tempat di mana para pertapa mencari ilmu kesaktian, dan tempat di mana makhluk-makhluk tak kasat mata hidup berdampingan dengan alam. Legenda mengatakan, disinilah portal menuju kerajaan gaib berada. Sebuah dunia yang eksis paralel dengan dunia kita. Dan cerita yang akan saya bawakan malam ini adalah pengalaman nyata dari mereka yang berani menantang batas antara dua dunia tersebut. Kisah ini berawal dari 3 orang pemuda, Raka, Bimo, dan Adit, didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk membuat konten viral. Mereka nekat memasuki Alas Purwo tanpa pemandu. Tujuan mereka sederhana, berkemah satu malam dan membuktikan apakah mitos-mitos yang selama ini beredar itu benar adanya. Mereka membawa kamera, tenda, dan bekal secukupnya, berpikir bahwa ini hanyalah petualangan biasa. Tapi mereka tidak tahu, Alas Purwo sudah menunggu kedatangan mereka. Awalnya, semua terasa normal. Suasana hutan tropis yang khas, dengan pepohonan raksasa yang menjulang tinggi, udara yang terasa lembab di kulit, dan simfoni suara serangga yang saling bersahutan. Mereka berjalan sambil tertawa dan merekam setiap momen, merasa percaya diri dengan peta digital di ponsel mereka. Namun, suasana mulai berubah drastis saat mereka melewati sebuah papan kayu tua yang sudah lapuk dengan tulisan yang hampir pudar, dilarang masuk setelah matahari terbenam. Peringatan itu seolah menjadi penanda. Tak lama setelah mereka melintasinya, matahari mulai tenggelam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga kemerahan. Kabut tipis mulai merayap dari sela-sela pepohonan, perlahan tapi pasti menelan jarak pandang. Dan yang paling aneh, suara hutan yang tadinya ramai mendadak sunyi senyap. Tak ada lagi suara jangkrik, burung malam, atau hewan lainnya. Yang terdengar hanyalah deru napas dan suara langkah kaki mereka sendiri yang seolah menggema di kesunyian yang mencekam. Raka, yang paling skeptis di antara mereka, mencoba mencairkan suasana. Katanya hutan ini rame sama penghuninya. Kok malah sepi begini? Candanya sambil tertawa kecil. Namun tawa itu langsung terhenti ketika Bimo tiba-tiba berhenti melangkah. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak menatap ke dalam kegelapan. Jangan berisik, bisiknya. Adit, kamu dengar itu nggak? Mereka semua terdiam, menajamkan pendengaran. Dari keyohan, dari arah yang tidak bisa mereka tentukan, terdengar alunan suara gamelan. Lirih, mendayu-dayu, bunyinya seperti dimainkan dari tempat yang sangat jauh. Namun entah kenapa terasa begitu dekat, seolah berbisik langsung di telinga mereka. Suara itu begitu aneh, tidak cocok dengan suasana hutan di tengah malam. Dengan tangan gemetar, Raka menyalakan senter dan mengarahkannya ke sumber suara. Tapi yang terlihat hanyalah barisan pepohonan yang rapat dan jalan setapak yang tampak asing. Jalan setapak itu berkelok-kelok, padahal menurut peta di ponsel Adit, seharusnya jalan yang mereka lalui ini lurus tanpa cabang. Saat itulah mereka sadar, mereka telah tersesat. Bukan tersesat biasa, tapi seolah sengaja disesatkan. Adit melirik jam di tangannya. Baru jam 19:15, tapi langit di atas mereka sudah gelap gulita seperti tengah malam, tanpa bintang, tanpa bulan. Kepanikan mulai merayapi mereka. Suara gamelan itu semakin jelas, seolah mengiringi setiap langkah mereka yang semakin tak tentu arah. Akhirnya, kelelahan, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah tanah lapang yang anehnya bersih dari semak belukar. Dan di tengah tanah lapang itulah mereka melihatnya.
Sebuah rumah joglo tua berdiri megah sendirian. Rumah itu terbuat dari kayu jati yang menghitam karena usia. Tanpa lampu, tanpa suara, dan tampak sama sekali tidak berpenghuni. Raka, yang mencoba terlihat paling berani, memberanikan diri melangkah mendekat. Mungkin ada orang di sana yang bisa menolong, pikirnya. Namun, tepat sebelum tangannya menyentuh daun pintu yang berukir rumit, sesosok kakek tua tiba-tiba muncul dari kegelapan, seolah muncul dari dalam tanah. Kakek itu berpakaian serba hitam, wajahnya penuh keriput seperti kulit kayu kering, dan sorot matanya begitu tajam menatap mereka satu persatu. Kalian? Manusia atau bukan? Suara kakek itu berat, serak, dan dingin, membuat bulu kuduk mereka meremang seketika. Adit, yang paling dekat dengan kakek itu, menjawab dengan gugup, Kami manusia, kek. Maaf, kami cuma numpang lewat, kami tersesat." Kakek itu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sama sekali tidak ramah. "Kalau begitu, ingat pesanku baik-baik. Selama kalian berada di tanah ini, jangan makan atau minum apapun yang kalian temukan. Jangan menjawab jika ada yang memanggil nama kalian, dan yang terpenting, jangan pernah menyebut nama asli kalian kepada siapapun." Setelah mengucapkan kalimat itu, kakek tersebut berbalik badan dan melangkah ke dalam kegelapan. Lalu, lenyap begitu saja. Mereka bertiga terduduk lemas, jantung berdebar kencang. Pesan misterius itu terasa seperti kutukan. Malam semakin larut, suara gamelan sudah berhenti, digantikan oleh kesunyian yang lebih menakutkan. Sekitar pukul 11 malam, Adit yang tertidur gelisah tiba-tiba terbangun. Dia mendengar sebuah suara memanggil namanya. "Adit?" Suara itu begitu familiar. Suara ibunya, lembut, penuh kerinduan, seolah ibunya berada sangat dekat. Adit hampir saja menjawab, "Iya, Bu." Namun ia teringat pesan si kakek misterius. Dengan cepat, ia membekap mulutnya sendiri. Matanya yang sudah terbuka lebar menatap ke arah sumber suara. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu di antara pepohonan. Sosok hitam, tinggi besar, dengan tubuh penuh bulu lebat dan mata merah yang menyala dalam kegelapan. Makhluk itu berdiri tak bergerak, menatap lurus ke arah tenda mereka, seolah tahu Adit sedang memperhatikannya. Adit tak berani bergerak. Ia hanya bisa menutup mata dan berdoa dalam hati. Keesokan paginya, mereka terbangun dengan kondisi tubuh yang sangat lemah dan kepala pusing. Anehnya, jam tangan mereka menunjukkan pukul 6 pagi. Padahal, rasanya mereka baru saja terlelap sebentar. Jalan setapak yang tadinya tidak mereka temukan, kini terlihat jelas di depan mata, seolah menunjukkan jalan keluar. Tanpa pikir panjang, mereka bergegas berjalan, ingin segera keluar dari hutan terkutuk itu. Di gerbang keluar, mereka bertemu dengan seorang petugas Taman Nasional yang sedang berpatroli. Petugas itu tampak sangat terkejut melihat kondisi mereka yang pucat dan kelelahan. "Loh, Mas, kalian dari mana saja?" tanyanya dengan raut wajah cemas. "Kami dari dalam, Pak. Baru masuk semalam. Mau coba camping," jawab Bimo. Wajah petugas itu langsung berubah drastis. "Mustahil," katanya. "Kalian dilaporkan hilang sudah 3 hari. Mereka saling berpandangan, tidak percaya. Mereka memeriksa ponsel. Tanggalnya memang sudah 3 hari berlalu. Semua terasa seperti mimpi buruk. Mereka hanya merasa berada di hutan selama 1 malam, tapi di dunia nyata, 3 hari telah lewat. Sejak kejadian itu, hidup Adit tidak pernah sama lagi. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke hutan itu, mendengar alunan gamelan yang sama, dan melihat sosok kakek berpakaian hitam yang berdiri di kejauhan, tersenyum padanya, seolah sebagian dari jiwanya tertinggal di sana, tidak pernah diizinkan pulang sepenuhnya. Alas Purwo memang nyata, namun apa yang hidup di dalamnya tidak semuanya berasal dari dunia kita. Ada aturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Ada wilayah yang tak boleh dijamah oleh sembarang manusia, dan ada tamu yang datang tanpa diundang dan tak akan pernah bisa pulang dengan utuh. Jadi, jika suatu hari nanti kalian memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Alas Purwo,
Ingatlah satu hal, hutan itu tidak pernah tersesat, yang tersisa adalah manusianya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai kisah-kisah horor berdasarkan pengalaman nyata seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Masa Lalu, tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga pemberani. Karena di channel ini, cerita lama yang terlupakan akan selalu menemukan jalannya kembali ke dalam ingatan kita. Selamat malam dan sampai jumpa di cerita berikutnya.